Kita ini baru masuk nih Mas Muksin baru diomongin. Kita lanjut ya di sesi ini. Oke, jadi sesi ini kita bicara mengenai karakteristik, ya, karakteristik Mas Teddy ini dia. Oke, kita bicara karakteristik human body berdasarkan tradisional point of view dari sudut pandang tradisional. Ini menarik soalnya. Kenapa? Karena memang ada banyak pengetahuan yang kita bisa ambil dari situ. Nanti saya akan lihat dari sudut pandang tradisional sama sudut pandang modernnya. Nanti kita akan lihat dari sudut pandang tradisional dan modern. Oke ya, kita buka ya. Oke. Nah, jadi kalau di dalam tradisinya India itu diyakini bahwa materi tercipta atas 5 unsur yang disebut dengan prapanca. Di panca itu 5, jadi diadopsi pakai bahasa Indonesia kan, istilah panca itu 5, panca indera 5 kan begitu. Disebut dengan panca mahabhuta, kalau istilah mereka begitu. 5 unsur atau elemen pembentuk materi, termasuk membentuk bumi, langit dan seisinya, materi loh ya bicaranya. Nah, unsur-unsur ini apa saja? Termasuk manusia bentukannya. Unsur ini adalah, kita lihat di sini bahasa dari merekanya ya. Akasha itu diterjemahkan di sini menjadi angkasa atau ether biasanya, atau sering orang sebut sebagai udara ya. Tapi yang cocok memang angkasa karena dia lebih ke semesta yang ada di atas begitu jatuhnya. Kemudian yang sebelah kanan ini dibacanya Vayuhu, diterjemahkan di Indonesia jadi Bayu. Bayu itu angin. Kemudian yang bawah hijau ini Bumihi, diterjemahkan sebagai bumi atau tanah ya, unsur tanah. Kemudian ini Apaha, diterjemahkan sebagai air. Agnihi, diterjemahkan sebagai api. Jadi ada 5 unsur: angin, tanah, air, api, dan angkasa, atau biasa diterjemahkan di beberapa referensi sebagai ether istilahnya begitu. Sebagian diterjemahkan dengan udara, boleh-boleh aja, tapi bahasa aslinya akasha. Akashaha kalau dibacanya seperti ini. Nah, dari 5 inilah kemudian jadi materi gitu. Dari 5 ini jadi materi, termasuk pembentukan manusia. Nah, ini nih ya. Ini saya ambil dari jurnal ya, istilah-istilah ini juga diteliti di jurnal. Jurnalnya ada di bawah. Dari kitab kunonya namanya Shatchakra Nirupanam, di bagian puisi Astanga Herdayam, kemudian satunya dia dari jurnal. Jadi angkasa itu keadaan kekosongan, state of void. Bayuhu atau bayu itu kondisi angin lah, lebih cocoknya begitu. Agni atau api, energi, panas, membara. Jala atau apaha itu cairan. Pratiwi ini diterjemahkan sebagai pertiwi kalau Indonesia, yang kan ada istilah pupuk angkasa, bumi pertiwi atau ibu pertiwi, berarti tanah air misalnya begitu kan, ya bumi gitu maksudnya begitu. Solid. Ya, ini istilah awalnya ya. Jadi ada 5 pembentuk. Ini kita mesti pahami sedikit ini. Kenapa? Karena nanti dari sini kita mengerti korelasi dengan cakra. Nah, ketika dari 5 unsur pembentuk ini 2 saling bersatu, ya, 2 saling bersatu, yaitu bumi dengan air. Itu istilahnya kapa. Jadi bumi dengan air istilahnya kapa. Kalau air dengan api istilahnya pita. Kalau angkasa dengan angin istilahnya vata. Jadi ini kalau dalam istilah mereka disebut sebagai tridosha. Tridosha, bukan dosa dalam pengertian bahasa Indonesia, bukan, tapi dosha. Itu istilah bahasa mereka. Jadi ada vata, pita, kapa. Vata itu angkasa dan angin, pita itu air dan api, kapa itu gabungan dari tanah dan air. Jadi tanah air itu kapa, air api itu pita, kemudian angkasa dan ether atau angkasa, ether dan angin itu vata. Nah, ini yang kemudian nanti menjadi karakteristik dari makhluk hidup menurut keyakinan mereka. Nanti kita akan lihat, karena biasanya begini, kita pahaminya gini. Tradisional ada duluan sebelum sains modern. Tradisional ada duluan sebelum sains modern. Sains modern berkembang dengan meneliti apa yang ada pada tradisional, apa adanya dulu.
Jadi apa keyakinannya tradisional? Ya udah mentah-mentah, blok, kemudian dianalisa, lalu dicari biasanya similarity atau persamaan, kemudian dicari karakteristik, lalu ketemu, kemudian menjadi hipotesa. Jika ini terus berulang, maka bisa menjadi sebuah kesimpulan sementara. Jika hasilnya ajeg, maka bisa menjadi sebuah sains. Kira-kira begitu ya. Kita paham dulu urutannya. Jadi ini bahasa tradisionalnya kayak gitu. Bahasa tradisionalnya adalah ada 5 unsur bentuk semesta, yaitu angin, tanah, air, api, dan angkasa atau ether. Dari 5 unsur ini apabila dua bergabung, tanah dan air menjadi istilahnya kappa, air dan api menjadi pita, kemudian udara dan ether menjadi vata. Ini bahasa tradisionalnya. Nanti sains berusaha membuktikan ini, betul apa tidak, begitu maksudnya. Nanti kita lihat dari beberapa penelitian yang ada. Oke, nah ini dari kitab resminya ya, dari Cakra Nirvana itu disebutkan unsur-unsur atau karakteristik dari vata. Dry, kering, begitu, light, enteng, cold, sering dingin, raw, subtle, mobile, mudah bergerak dan sebagainya. Nanti saya jelaskan, saya udah bikinkan tabel-tabelnya biar mempermudah. Ini kita lihat dari bahasa sananya. Jadi sekali lagi, sains nanti akan mempelajari istilah-istilah tradisionalnya, lalu dicari persamaannya, diteliti, kemudian ketemu hipotesa. Jika hasilnya banyak yang sama ketika diulang dan lumayan ajeg, maka menjadi kesimpulan sementara. Jika makin ajeg, maka menjadi sains. Kira-kira begitu urutannya. Pita kita lihat komponennya, oily, berminyak, absorben, mudah menyerap, hot, panas, light, agak enteng, odorous, berarti agak bau-bau berbau, begitu, misalnya keteknya lah, mungkin apanya, mungkin mulutnya lah, mungkin tubuhnya. Kadang-kadang kita ada juga dekat-dekat orang yang, ini orangnya bau banget sih gitu. Nah, fluid, dia maksudnya mudah untuk bergerak. Nanti kita lihat karakteristiknya. Nah, ini kappa. Ini semua diambil dari sumber-sumber resmi dulu. Berminyak, berat, kemudian malas bergerak, kemudian ya immobile itu malas bergerak, agak-agak dingin, banyak. Nah, dari karakteristik ini kemudian kita bisa saya tuliskan lebih gampang untuk dilihat ya. Gitu. Jadi karakteristik ini lebih gampang untuk dilihat. Jadi kalau kita berada pada beberapa karakteristik ini, ya berarti kita masuk dalam kategori vata. Misalnya kayak irregular thinking, mereka-mereka yang overthinking, yang belum apa-apa udah cemasnya luar biasa, begitu. Terus gampang tidur, gitu, tidurnya juga, ya istilahnya pelor, begitu istilahnya. Atau orang-orang yang gampang naik berat badan, weight easily, kita masuk dalam karakteristik salah satunya ini. Nah, di dalam keyakinan mereka, di tubuh manusia itu ada 3, tetapi dia yang dominan itu bisa 1, bisa 2, bisa 3-tiganya. Jadi misalnya kayak contoh di sini, ini vata dominan. Jadi artinya ada unsur pita, ada unsur kapha di badan saya misalnya, tapi vata saya dominan, maka karakteristik saya seperti ini. Nah, kalau yang kedua ini di tengah ini, unsurnya adalah pita yang paling dominan, tapi kapha sama vatanya ada, hanya nggak dominan. Jadi yang dominan pita, ini dominan kapha. Kira-kira begitu ya. Jadi dari 5 unsur pembentuk tadi, air, angin, tanah, api, angkasa atau ether. Jika tanah dan air itu bergabung menjadi kapha, jika air dan api bergabung menjadi pita, jika angkasa dan angin bergabung menjadi vata. Nah, ini menjadi unsur pembentuk makhluk hidup. Nah, di dalam makhluk hidup sendiri itu kan ada 5 elemen, ada unsurnya. Nah, dari 3 ini mana yang dominan? Nanti dominan itulah yang akan kita cocokkan. Nanti saya sudah buatkan tabelnya, tinggal checklist aja gampang. Nah, ini bahasa Inggrisnya lah, kira-kira karena saya ambil dari jurnal ya. Karakteristik seperti ini. Kalau pusing nanti ada gambarnya. Misalnya contoh ya, untuk karakteristik orang yang bodinya itu vata. Orang-orang vata itu umumnya slim and slender. Maksudnya langsing itu umumnya. Matanya kecil, kemudian kulitnya kering, begitu. Rambutnya tipis, small joint, persendiannya juga kecil, mudah crack, gitu kan ya. Jadi kalau kena benturan sedikit aja langsung biru, misalnya begitu, atau mudah patah, gitu. Dan jari-jarinya agak panjang, gitu. Personalitinya dia banyak ngomong, banyak jalan, dan sering komplain. Dan sering menggunakan gestur-gestur tangan gitu.
Meski demikian dia intuitif, imajinatif, dan artistik. Dia bagus saat menulis puisi, menggambar, melukis, menari, begitu. Ini bukan kata saya nih, kata jurnalnya. Dan mereka suka untuk bepergian dan liburan, gitu. Nah, pikiran Fata ini seperti lebah yang sibuk. Wah, dia lahir itu dengan penuh kekhawatiran, kadang-kadang merasa cemas, gitu, kekhawatiran berlebihan, overthinking, begitu. Banyak mereka melompat ke masa depan, bukan di masa saat ini. Jadi sulit menenjoy dengan kondisi saat ini. Ini karakteristik Fata, gitu. Jadi kalau Pita tengah-tengah, ya, Pita tengah-tengah, badannya proporsional lah. Saya kira begitu gambarannya, badannya proporsional. Kalau Kappa full, bodinya gede, bodinya gede, mantap gitu, tulangnya kuat, gitu. Kemudian dia energinya besar karena badannya gede kan. Jadi kondisi-kondisi ini nanti udah saya sederhanakan, gampangnya begitu. Nah kalau kita gambarkan, kira-kira begini, ya kita gambarkan kira-kira begini. Jadi karakteristik bodinya Fata begini, bodinya Pitta, bodinya Kappa. Kenapa ini kita harus pahami dulu? Karena nanti hubungannya dengan cakra adalah cakra ini konsep yang lebih abstrak, yang katakanlah sebagai tungku pembentuknya. Yang kemarin saya bilang, jika kita dilahirkan misalnya katakanlah dengan tungku pembentuk Fata misalnya, dengan tungku, tapi ternyata sekarang kita di posisi Kappa, kita di posisi gemuk nih, udah sakit-sakitan, ya berarti kita harus balikin lagi ke situ. Karena kita tungkunya itu bukan tungku untuk dibentuk dengan badan besar begitu. Juga sebaliknya, kita nih dari lahir nih tungkunya nih dibentuk, cakranya itu untuk membentuk badan besar Kappa. Tapi sekarang kita langsing, ya langsing itu langsing nggak enak lah, nggak proporsional begitu. Ya kita harus bangun untuk penyesuaian gitu, apakah mau dikembalikan ke asalnya seperti ini atau memang kita harus adjustment. Kira-kira begitu. Jadi ini bukan masalah benar atau salah. Makanya bicara cakra ini bukan masalah benar atau salah atau baik atau buruk. Ini kita bicara kecenderungan aja. Jadi kalau dari misalnya gini, saya pengen masak kue, udah saya siapkan tungkunya segala macam, mestinya kuenya bener, ya kan, gedenya ya bagus, tapi jadinya bantat kuenya. Ya bukan salah kuenya kan, salah cara saya memperlakukan pengkondisian dari mulai mungkin panasnya apinya, bahannya, campuran segala macam. Nah orang hidup kan begitu. Jadi kalau by design kita dari kecil itu sudah Fata dengan body seperti ini, kemudian dalam perjalanan hidup misalnya SD, SMP, SMA bagus nih bodinya nih, umumnya kan begitu kan. Begitu kerja ternyata masuk di tempat yang enak gitu, duitnya banyak lah, posisi manajer atau GM, lalu setiap hari makan enak terus, diajak meeting, diajak keluar kota, memang begitu kerjaannya misalnya. Kemudian dijamu sama bawahan atau manajer karena kita misalnya GM posisinya, sama manajer di Jawa, Sumatera, Bali, macam-macam lah. Akhirnya membengkaklah badan kita. Membengkaknya badan kita itu adjustment dari penyesuaian itu, dan biasanya nanti nggak nyaman karena bukan nature-nya. Ini pengalaman saya turun dari 87 kilo, sekarang 73. Ya, 87 ke 73. Berapa kilo tuh? 15 kilo, 14 kilo ya. Saya turun 14 kilo. Jadi dari posisi saya Kappa, saya turun jadi ya antara Pitta Fata lah, kurang lebih lah. Karena idealnya menurut body mass index itu saya harus di 69 sampai 70 idealnya. Tapi rupanya saya perhatikan betul, makanya kenapa ini saya ajarkan, rupanya saya perhatikan betul. Ketika penurunan itu tidak dibarengi dengan perubahan pada cara saya mengkonsumsi nutrisi, gitu, cara saya berlatih olah napas, cara saya mensikapi tidur, pikiran, perasaan dan sebagainya, saya jadi kacau betul itu. Kenapa? Karena seluruh mindset saya masih berada pada Kappa. Jadi posisi saya 87 kilo, 88 itu nyaris 90 itu ada di Kappa. Jadi seluruh mindset saya ada di situ. Ketika kemudian saya turun 14-15 kilo, maka saya beralih ke Pitta menuju Fata. Misalnya Fata itu yang idealnya ya, yang langsing tapi terlalu
urus lah istilah begitu. Kalau pita itu dia proporsional lah. Jadi anggaplah saya beralih dari kappa menjadi pita dibarengi dengan mindset ala pita, pola makan dan sebagainya, memang kacau betul itu. Jadi ketika saya ubah total, saya sesuaikan, oke, saya pelajari konsep ini, it's nothing tulus lah, ini bukan sesuatu yang sifatnya pengobatan gitu kan, saya tidak perlu mensuntikan sesuatu ke badan saya hanya merubah apa-apa yang dituliskan di dalam jurnal. Oke, jurnalnya bilang kalau kita begini-begini, saya ikuti aja, oh betul, saya karakteristiknya saya sesuaikan, saya harus begini-begini. Ternyata adjustmentnya luar biasa, yang tadinya tidak bisa tidur sampai berhari-hari karena mindset saya masih kappa ya, kemudian ganti ke kita saya sesuaikan, sekarang sudah lepas obat tidur sama sekali total. Rupanya problemnya bukan di metabolisme, karena ketika saya cek mil darah segala macam semua normal. Rupanya perubahannya adalah karena terjadi pergeseran struktur elemen dan unsur di dalam badan saya. Yang tadinya saya dominan tanah dengan air, bergeser jadi dominan air dan api begitu. Tapi saya nggak menyesuaikan, nggak berusaha melakukan adjustment terhadap penyesuaian di dalam itu. Sehingga mental saya, pikiran saya, perasaan saya menjadi terganggu akibat dari perubahan unsur yang tidak saya sadari benar begitu. Ya, jelas sampai sini ya, paham ya? Oke, ini pergeseran dari kappa menuju pita di badan saya ini tidak dibarengi dengan perubahan mentalitas, perubahan nutrisi dan sebagainya yang menyesuaikan dengan karakter elemen yang sedang aktif di badan saya saat itu. Itu yang tadinya sebelumnya saya tanah dan air sangat dominan elemen di badannya, kemudian berubah menjadi air dan api. Maka cara saya makan berubah, dan ketika sudah berubah total, dahsyat perubahan. Nah kalau digambarkan kira-kira beginilah karakteristiknya. Nah di dalam badan kita sendiri, menurut keyakinan tradisional itu dibagi jadi 7. Ada yang tiga-tiganya seimbang, vata kappa, vata pitta kappa, ini biasanya kelasnya atlet-atlet pilihan begitu ya, atau mungkin guru-guru pilihan begitu. Ada yang vatanya dominan dibandingkan pitta dan kappa, ada yang pitanya yang dominan, ada yang kappanya yang dominan, ada yang vata dan pitanya dominan, ada yang pitta kappanya dominan dan vata kappanya dominan. Jadi nanti ada irisan-irisan. Nanti kita akan lihat dari checklist. Saya sudah buatkan checklistnya berdasarkan sumber resmi ya, jurnal resmi dan sumber resmi, institusi resmi dari Universitas Maharishi. Jadi Universitas Maharishi itu yang menciptakan teknik transcendental meditation yang saya kemudian adopsi menjadi meditasi 3 huruf acak, yang kalau kita mau privat atau kursus tuh bayarnya $1.500 tuh, mahal sekali itu. Silakan googling aja transcendental meditation, itu mahalnya luar biasa kalau kita mau belajar tuh. Cuma buat dikasih mantra doang. Mantra itu kan sebuah kata yang unik, tidak memiliki makna apapun, yang kita tidak pernah bisa mengerti itu apa. Kemudian saya konversi menjadi 3 huruf acak itu. Oke, jelas sampai sini ya. Jadi karakteristik ini ada dan bersifat dinamis. Tapi dinamis dalam arti nggak mungkin hari Senin vata, hari Selasa pitta kan nggak mungkin. Masa dari kappa tiba-tiba menjadi vata langsung gitu ya, dari badan gemuk begini langsung langsing kan nggak mungkin. Tapi bisa mas kalau lagi sakit, nah itu dia problemnya. Kalau lagi sakit terjadi pergeseran. Kalau dari sakit terjadi pergeseran dari kappa misalnya berubah menjadi vata. Let's say dia sakit berat sekali selama katakanlah sebulan misalnya, tapi tetap ada rentang waktu dulu. Nah, perubahan berat badan ini harus dilihat apakah cakranya berubah atau apakah komposisi elemennya berubah. Kalau komposisi elemennya berubah, maka harus disesuaikan semuanya, mindsetnya, olahraganya, olah napasnya, nutrisinya segala macam. Begitu cara kita memahaminya. Jelas ya? Gitu. Jadi ini banyak yang saya perhatikan, akhirnya saya dimengerti kenapa orang-orang sakit yang let's say badannya gemuk gitu ya, lalu dia sakit berat ya, mungkin COVID lah katakanlah begitu, lalu dirawat 2 bulan misalnya, terus dia menjadi langsing dan elemennya berubah, dominan elemennya berubah, tapi tidak dibarengi dengan perubahan penyesuaian adjustment dari sisi pikirannya, perasaannya, tidurnya, aktivitas fisiknya, makanannya, nggak dibarengi dengan itu. Maka tidak bisa, maka pilar-pilarnya terganggu. Sementara mindsetnya dia masih mindset body yang gede gitu, gemuk. Sementara raganya sudah berubah gitu, materinya sudah berubah. Nah ini yang saya perhatikan, akhirnya saya jadi paham, oke, ada something problem, pemahaman di badan orang itu, di pikiran dia gitu, bahwa dia berubah secara berat badan,
apakah unsur pembentuknya berubah juga? Nah, kita harus lihat. Ya kan? Jika unsur pembentuknya berubah, elemen-elemen pembentuknya berubah, maka dia harus adjustment ulang di body yang baru, di badan yang baru. Kalau nggak bisa. Kalau nggak bisa. Mesti dia akan sakit-sakitan terus. Gitu. Dan dia akan berharap menjadi gemuk lagi. Tuh, jadi kadang-kadang nggak mencapai titik kesembuhan yang maksimal. Kalau dari situ kita lihatnya. Oke, jelas sampai sini ya. Oke, nah pertanyaannya adalah kita tuh disebutin tadi ada fakta tingkat kapasitas. Nah, seberapa akurat? Gitu, seberapa akurat penilaian ini? Nah, maka ada penelitian jurnal untuk mengukur secara kuantitatif ya terhadap fakta tingkat kapasitas ini terhadap 280 orang gitu di India, dan hasilnya adalah statistical validation on large sample show the accuracy of this study confidence level above 90%. Jadi nyaris kebenarannya dari checklist yang nanti saya buat itu pada 280 orang yang diteliti secara ilmiah ini di atas 90%. Gitu. Jadi ini bisa dijadikan semacam data empiris. Dan penelitiannya setelah ini banyak. Jadi setelah penelitian ini ada lagi banyak, tidak saya ambil banyak, tidak saya ambil semua, saya angkat beberapa saja. Jadi artinya apa? Yang tadi kita lihat penjelasan sebelumnya ini secara empiris dibuktikan tingkat confidence levelnya, artinya tingkat kebenarannya di atas 90%. Jadi memang akan ada 10% error, nggak mungkin 100%. Tapi ini sudah cukup buat saya untuk artinya gue harus belajar ini nih, teman-teman harus belajar ini gitu. Jadi belajar cakra jangan cuma belajar di otak kita gitu ya, energi kayak orang kalau cakranya kebuka 7 lalu dia bisa jalan di atas air. Nah, itu bukan ke situ arahnya. Yang dimaksud itu sudah bukan itu ternyata gitu. Bukan itu. Jadi itu kan istilah tradisional dengan bahasa mereka, dengan sudut pandang mereka. Tentu nanti sains adanya belakangan, dia akan menganalisa apa maksudnya, lalu dilihat statistiknya, kemudian dibuatkan semacam checklistnya segala macam, cocok nggak? Kalau ia cocok, maka menjadi kesimpulan sementara, kan begitu, hipotesa. Hipotesa ternyata diuji pada lebih banyak orang, hasilnya juga sama, maka menjadi kesimpulan sementara. Jika makin ajik hasil, maka menjadi sains. Maka fakta kita kapan ini diteliti lah. Oke, ini pertama. Jadi akurasinya di atas 90% ini cukup meyakinkan. Pemahaman ini cukup meyakinkan buat saya khususnya, dan saya pun praktekkan ke badan sendiri, total berubah semua pola makan saya ubah, cara saya berpikir saya ubah, cara saya bersikap dalam hati saya ubah, jam tidurnya saya ubah, apa-apa saya ikuti aja karena dia udah ada checklistnya, gampang sekali, berubah semua, dan akhirnya badan kembali powerful, cepat sekali. Nah, kemudian kita lihat juga tridosas atau fakta kita kapal berdasarkan genetik. Jadi ada hipotesa, jadi genetiknya ini ternyata memang dari 76 subjek, ini saya simpulkan aja. Itu memang berbeda karakteristiknya. Antara fakta kita kapal ini genetiknya berbeda. Jadi artinya orang-orang ada yang terlahir, itu tadi saya bilang tungkunya dari sononya gitu. Ini nggak bisa dirubah tuh. Makanya ada pertanyaan dari Mas Heri itu, Mas Heri atau Mas Markus gitu, saya lupa tuh. Pokoknya kalau pertanyaan begini kurang lebih, apakah cakranya bisa hilang ketika kita nggak latihan? Jawaban saya begini, kalau yang dari sononya nggak bisa hilang, tapi kalau yang adaptif itu berarti hasil proses adaptasi, bisa lewat latihan, bisa perubahan gaya hidup, perubahan berpikir, perubahan bersikap, perubahan makan dan sebagainya. Itu bisa naik, bisa turun, bisa dominan, bisa enggak, tapi dari sononya nggak bisa berubah. Contoh, anggaplah gennya saya ini gennya pita misalnya ya, contoh ya. Dari sononya saya pasti pita dominan. Nah, masalah nanti di dalam proses hidup saya menjadi pita kapa atau menjadi pita vata, itu lain cerita. Itu kita bisa evaluasi dari perjalanan hidup, gitu, dari cara makan, cara berpikir dan sebagainya. Tapi dari sononya tidak mungkin. Tapi saya bisa mengganti dari vata saya menjadi kapa apabila saya merupakan mengubah secara drastis gaya hidup saya. Ya tadi SD, SMP, SMA langsing, begitu kerja posisinya enak, misalnya begitu. Kuliah masih langsing, begitu posisinya enak, makan enak terus setiap hari, switch dia. Gen yang tadinya mestinya vata melemah, akhirnya dia switch ke kapa yang gemuk. Itu bisa seperti itu. Tuh, jadi ini menunjukkan gennya betul ada, gitu.
Nah sekarang kita akan lihat pengaruh Vata Pitta Kapha pada psikosis. Apa sih psikosis? Psikosis itu mental disorder. Mental disorder karakteristik by a disconnection from reality. Jadi mereka yang seakan-akan terpisah dari kenyataan gitu. Seakan-akan apa sih contohnya schizophrenia gitu contohnya ya. Kemudian delusion, halusinasi begitu. Jadi orang-orang yang mengalami problem-problem mental ini dilihat dari sudut pandang karakteristik human body Vata Pitta Kapha. Hasilnya cukup menarik. Oke, saya langsung lihat hasilnya aja ya. Jadi kecenderungan orang-orang yang paranoid, schizophrenia itu terjadi pada body Vata. Mereka-mereka yang terlalu kurus, paranoid biasanya. Ini menurut jurnal, ini kan artinya masih ada ruang kosong error ya, ada ruang error pasti di sini. Ini menurut penelitian saja. Kita akan lihat hanya tutup 30 pasien. Hanya 30 pasien. Jadi nggak mewakili seluruh dunia. Oke, kemudian mereka-mereka yang schizophrenia itu umumnya ya karakteristik Vata sama Pitta, umumnya karakteristiknya. Sedangkan orang-orang Kapha itu jarang mengalami schizophrenia atau mengalami mental disorder ya, yang badan-badannya gede gitu. Makanya perhatikan orang-orang gila jarang yang di atas 100 kilo gitu kan. Ya ini kadang-kadang kita ngelihat kok orang gila langsing-langsing, padahal makannya asal aja. Jadi kalau kata jurnalin begitu tuh. Oke, kita lihat ya. Studi hubungan antara Vata Pitta Kapha dan kanker. Kita lihat. Jadi ada 5 orang kanker diteliti ya. Diteliti ini cuma 5, jadi memang subjeknya kecil, tapi cukup menarik. Subjeknya kecil. Oke. Jadi skor pada pasien-pasien kanker ini untuk Vata itu dan Kapha itu ada kecenderungan dia kena gitu. Buat saya logis sekali, orang terlalu kurus dengan yang terlalu gemuk problem. Pitta itu kan di tengah-tengah, Pitta itu kan ideal kan. Anggaplah Pitta itu kondisi yang proporsional lah, katakanlah begitu. Jadi mereka-mereka yang kena kanker itu bodinya kalau nggak Vata ya Kapha. Gitu. Vata itu artinya sangat kurus sekali, berada di bawah rata-rata gitu ya. Kapha itu sangat ya di atas rata-rata kebalikannya. Jadi buat saya logis. Memang saya pun sering temui pasien-pasien yang seperti itu gitu dalam perjalanan saya di peserta bugar ya. Saya temui seperti itu. Jadi buat saya penelitian ini sama seperti perjalanan yang saya lihat dalam kehidupan sehari-hari begitu. Makanya ketika saya putuskan untuk switch dari Kapha menuju Pitta, ya saya harus ubah semua komponen-komponen pendukungnya begitu. Karena ya dalam teori yang saya yakin ini, jika unsurnya berubah, elemennya berubah, maka kita harus ikut berubah. Tidak boleh kita masih di unsur atau elemen yang lama. Gitu. Kapha itu kan tanah dengan air, Pitta itu kan air dengan api, Vata itu kan udara dengan ether. Harus ikut berubah. Seperti itu. Oke, jelas ya. Nah, jadi kalau kita sederhanakan nih, kira-kira begitu tuh. Jadi sudut pandangnya, kita tinggal cocokkan aja. Nanti di halaman-halaman terakhir ada. Jadi misalnya matanya, kemudian kukunya, kulitnya, tingkat laparnya, begitu. Kemudian tingkat hausnya, tidurnya, macam-macam. Kekuatannya. Ya. Nah, jadi jurnal itu sudah sejauh ini tidak hanya melihat dia dari karakteristik personality, tapi sampai dia mendefinisikan bahwa Vata Kapha itu berhubungan dengan digestif, berhubungan dengan physiometabolism, berhubungan dengan molekular metabolism, berhubungan dengan ekspresi, bahkan di penelitiannya Dr. Alam PhD itu sampai detail sekali. Masing-masing dari Vata ada 5 sub. Masing-masing dari Pitta ada 5 sub, masing-masing dari Kapha ada 5 sub. Jadi dia sebut di dalam jurnal PhD, ini jurnal PhD yang dibikin oleh PhD. Dia sebut bahwa jika kita berpikir out of the box, dia bilang begitu. Sebenarnya yang ingin dimaksudkan oleh konsep Vata Pitta Kapha, jika ingin melihat dari sisi biologi molekuler, bukan dari sisi personality kayak tadi ya. Kita boleh, makanya tadi saya bilang di awal, kita bisa ngambil dari sisi tradisional, kita bisa ambil dari sisi sudut pandang para ilmuwan. Sudut pandang ilmuwan salah satunya Dr. Alam PhD ini, dia bilang semua organisme di alam ini, terutama di bumi, itu terdiri dari input, proses,
output, storage. Input dari mulut, juga kemudian masuk proses, berarti digestif. Kemudian ada storage berupa lemak, berupa otot dan sebagainya, protein. Kemudian ada output, berarti keluar dari pembuangan di bawah gitu ya, baik urin maupun dari anus begitu, feses. Nah, vata itu mewakili input dan output. Pitta mewakili proses di digestif. Kapha mewakili storage. Storage itu berarti artinya fat, lemak ya. Makanya orang-orang kapha kenapa gemuk? Karena dia mudah untuk menyimpan lemak badannya. Kecenderungannya. Jadi begitu apa aja, bahkan ada istilah gua napas aja jadi lemak gitu. Saya napas aja jadi lemak. Nah, itu karakteristik kapha tuh, dia makan dikit aja jadi lemak. Dia minum dikit aja jadi lemak. Nah, jadi menurut Dr. Alan PhD itu vata itu dia input dan output. Pitta itu adalah proses, berarti digestif, adanya di pencernaan gitu ya, berhubungan dengan semua metabolisme, fungsi-fungsi mulai keluar dari pencernaan. Kemudian kapha itu storage-nya, karakteristik storage. Ini sudah sampai seperti itu tuh risetnya. Dan ini dipublikasikan di jurnal-jurnal internasional. Jadi menurut saya makanya sayang kalau kita tidak coba pahami ini, minimal belajar tahu lah. Oke, karena suatu saat nanti mungkin kita akan switch dari body A ke body B, lalu switch lagi ke body C misalnya begitu ya, atau dari C ke A lalu kita merasa nyaman di situ atau merasa tidak nyaman di sebuah body begitu dengan bentuk yang sekarang. Nah, apabila perubahan itu tidak dibarengi dengan pemahaman yang begini, ini kita jadi susah sendiri, Dok. Jadi meraba-raba gitu istilahnya kan, gue harus makan apa nih? Gue harus minum apa nih? Gitu kan. Kalau ini kan udah cukup jelas sekali gitu karakteristiknya. Ini saya sederhanakan ya. Oke, jadi nanti kita cocokkan aja. Ya kalau bahasa Inggris misalnya Mas Ari bingung, nanti saya bantu terjemahkan, nanti japri-japri aja terus saya bantu terjemahkan. Karena ini saya ngambil dari jurnalnya sehingga mudah untuk dipahami karena sudah dibuatkan semacam tabelnya. Oke, ini urutannya yang kiri yang warna biru ini berarti vata, yang tulisan warna merah ini berarti pitta, yang tulisan warna hijau ini kapha ya. Karena di sebelah kanan ada ininya. Nah, jadi orang-orang dengan karakteristik pikirannya vata berarti energetic, adaptable, healing energy, good communication, positive spirit, kreatif. Orang-orang dengan pikiran pitta mestinya intelligent, perceptive, warm and friendly, good leader, enlightened, dan sebagainya. Orang-orang dengan pikiran kapha berarti loving, nurturing, patient, sabar, stable, devout, loyal, peaceful, forgiving, umumnya begitu, umumnya ya. Tapi sekali lagi nanti kan kombinasi dari badan kita kan antara vata sendiri atau pitta sendiri atau kapha sendiri atau vata pitta atau vata kapha atau pitta kapha, ada 7 tadi. Bodinya seperti ini, gambarnya tadi di depan. Pikirannya yang dibutuhkan untuk penyembuhan, jadi artinya gini, jadi kalau saya sekarang di posisi pikiran saya lagi penuh dengan kriminal nih, berarti saya terlalu pitta, kira-kira begitu tuh. Atau pikiran saya lagi terlalu khawatir, takut nih sama masa depan, misalnya begitu, hiperaktif, ya saya terlalu vata, yang nanti kita harus turunkan. Jadi gampang tuh, kayak kemarin saya kan pernah cerita, saya terlalu cemas sekali kan, karena nggak bisa tidur, kecemasan dan segala macam. Ya ternyata memang betul. Saya pergeseran, ini kan pikiran-pikiran yang muncul di kondisi vata. Vata itu kondisi body yang langsing kan, saya mah langsing sekarang. Perut saya udah six pack, saya bawa push up, saya bawa sit up, sekarang nih udah kebentuk otot-ototnya tuh. Jadi pada kondisi seperti itu, ya saya betul sedang dalam posisi seperti itu, maka harus sesuaikan pikiran-pikirannya begitu. Tinggal dibalik aja. Oke, nah ketika kemudian badan kita ini mengalami salah satu misalnya kayak migrain skin, ya kita harus perbaiki, artinya kita dalam posisi over pitta misalnya begitu. Atau kalau konstipasi, PMS, dry skin, itu brittle nails, kuku yang gampang patah misalnya begitu, muscle spasm, ya ini berarti kita lagi ada problem pada masalah di vata yang kita harus perbaiki. Jadi gampang nantinya. Bagaimana cara perbaikinya? Bisa dari makanan, dari personality, ya, dari penyikapan pikiran, penyikapan hati. Enak sekali ini. Ini jurnal semua patokannya.
Nah, termasuk pada rasa ya. Bahkan sudah mendefinisikan karakteristik Vata Pitta Kapha ini pada makanan-makanan harus bagaimana gitu. Jadi ada sekitar 6 sampai 7 rasa yang diakui ya. Sweet, manis, sour. Saya sampai sekarang astringent itu masih belum begitu apal di lidah saya gitu. Tapi kalau bitter, salty, sour, sweet itu apal. Sweet manis, sour itu asam, gitu kan. Kita dari contohnya aja, kita dari contohnya. Kemudian food qualities-nya ada heavy, light, oily, dry. Nah, ini menjadi komponen-komponen pembentuk makanan nanti yang dipetakan sedemikian rupa berdasarkan karakteristik body tadi. Jadi kalau bodinya kecenderungannya ada di pita, makannya kayak gimana nih? Karakteristik yang ya jenis makanannya bebas. Ini hanya komponen-komponen pembentuk makanannya aja, misalnya kayak yang manis-manis misalnya. Berarti ya cari jeko lah. Kadang-kadang ada orang yang gak males nih makan jeko. Biarpun menggoda apapun, nggak mau diambil begitu. Ya karena badannya nggak menghendaki makanan yang sweet. Ya kan? Ada juga yang misalnya saya nggak begitu suka nih yang pahit-pahit nih gitu. Ini by nature ya, bawaan gitu, by nature. Bitter itu bawaan. Maka dia nggak mau makan yang pahit-pahit. Ya kayak sweet nih kapan nih. Ya kan? Jadi ketika orang-orang Kappa itu kenapa suka sekali dengan sweet? Ya memang bawaannya begitu, kata jurnal juga dia bilang begitu. Makanya orang-orang gemuk ini lupa diri dia kalau lihat kue-kue gitu kan, makanan manis, ya kan dia doyannya begitu. Dia doyannya begitu. Tapi orang yang Vata yang kurus, kecil, langsing gitu kan, dia nggak begitu suka yang kayak makanan-makanan yang model astringent gitu, bitter itu agak nggak mau dia. Itu. Jadi nanti kita tinggal petakan saja. Nah, panduan makanan lengkapnya ada di sini. Ntar saya share PDF-nya seperti biasa. Oke, jadi ini saya summary dari jurnal ya, Science Direct. Berdasarkan penelitian, berdasarkan rujukan pada sumber-sumber tradisional, lalu kemudian dibuatkanlah seperti ini contoh. Sekali ini contoh aja. Nah, contoh aja. Jadi kalau kita bersepakat dengan ini, ya ikuti aja. Kan artis tuh gampang tuh. Contoh, ya rasa itu ngambil dari bahasa India ya. Dia bahasa Indonesia, rasa itu ngambil dari bahasa India. Taste, bahasa Inggrisnya. Jadi kayak Vata, itu mereka suka jenis-jenis yang sweet, manis, gitu kan, sour, agak asam, agak asin sedikit. Jadi suka. Dan disarankan untuk dihindari yang begini. Ini menurut keyakinan mereka. Nanti kita akan lihat dengan komparasi sama jenis-jenis buah-buahan juga yang disarankan seperti apa di sini kelihatan. Spicy-nya apa yang disarankan. Makanya kadang-kadang orang-orang yang kurus langsing itu suka dia dengan turmeric gitu kan, dengan mustard, dengan cumin, dengan koriander, cinnamon tuh kayak manis, ya, suka dia model-model gitu tuh. Itu tanpa dia sadari bawaan tuh. Nah, baru rupanya ya memang begitu dari sononya. Nah, di sini Kappa avoid sweet. Sedangkan naturalnya Kappa itu demen sama sweet tuh, makanan manis tuh. Itu mesti nggak boleh tuh. Tapi dia harus hindari. Orang-orang gemuk tuh bisa lupa diri. Saya juga pernah ngalamin begitu. Saya pernah 96. Pernah 96. Sekarang sih udah stabil 73, 74, 73, 74, tinggal nurunin 3-4 kilo lagi lah. Februari ini pasti bisa. Oke. Nah, kemudian hubungan olah napasnya. Ya, olah napasnya. Jadi kalau untuk orang-orang yang Vata ini, inhalasinya boleh dibuat lebih panjang. Jadi kalau kita pakai napas ritme, misalnya pakai 55, kalau untuk pengobatan bagi orang yang karakteristiknya Vata gitu, ini saya sering beberapa kali saya pakai, ini cukup efektif. Jadi biasanya saya pakai 46, begitu saya pakai 64. Jadi tarik 6, buang 4, sama-sama 10 kan. Nah, kalau untuk bentuk-bentuk gerakannya, atau kalau dalam bahasa India yoganya itu asananya lah begitu. Itu cari posisi-posisi yang sifatnya stability. Cari posisi yang sifatnya stability. Dan dia biasanya akan bagus di situ. Gitu. Kalau jenis-jenis olah napasnya, ini ada banyak. Ini saya coba ini satu-satu ya. Bastrika itu napas cepat, hiperventilasi.
Ujjayi itu napas dari tenggorokan. Jadi begitu tarik napas, kedengeran ke suara. Begitu buang napas juga, gitu kayak orang. Nah kayak gitu kedengeran kayak di tenggorokan suaranya ya. Brahmari itu suara lebah, humming. Brahmari itu humming. Nah di Sodana itu kalau untuk yang Vata itu pakai yang sebelah kiri, gitu. Jadi tarik napasnya dari sebelah kiri, berarti hidung kanannya ditutup. Jadi napasnya pakai hidung sebelah kiri aja. Kalau Anulom Vinoloma itu gantian, tarik napas dari hidung kiri, hidung kanan ditutup. Lalu buang napas dari hidung kanan, hidung kiri tutup. Terus aja begitu. Itu Anulom Vinoloma. Kalau Agnisara itu dia tarik, kemudian turun bau besar, buang, tarik, turun bau besar. Seperti istilahnya fire breathing, napas api. Untuk Pitta, prolong expiration, buang napasnya lebih panjang dibandingkan tarik napasnya. Jadi kalau pakai ritme asimetris berarti pakai 46, 24 begitu. Tarik 2 buang 4, tarik 4 buang 6. Kemudian untuk postur, cari postur-postur yang sifatnya relaksasi. Yang sifatnya relaksasi, misalnya selonjong, berbaring, postur-postur yang gampang lah. Kalau yang Vata itu stability. Nah, kalau jenis olah napasnya ini berdasarkan rujukan jurnal yang saya kumpulkan ya. Nah, di Sodana itu sebelah kanan yang Surya Bedana. Jadi artinya yang ditutup hidung kiri. Tarik napas, buang napas dari sebelah kanan. Kalau Vata yang ditutup hidung kanan. Tarik napas, buang napas dari sebelah kiri. Brahmari tadi sudah humming. Anulom Vilom berarti kanan dan kiri secara bergantian. Sitkari itu tarik napasnya dari mulut, buang napasnya dari hidung. Tapi saat dari mulut harus monyong. Jadi mulutnya monyong. Gitu, tarik napasnya dari mulutnya monyong. Kalau bisa lidahnya juga keluar, tapi agak susah. Saya coba juga nggak bisa ahli sih. Tapi ternyata ada versi yang lebih ringan, yaitu tarik napas dari mulut monyong, buang napas dari hidung. Tarik napas dari mulut, buang napas dari hidung. Sitalik balikannya. Nah kalau Kapha dia breathingnya, ritmenya balancing antara inhalasi dengan eksalasi, tarik dan buangnya detiknya sama, tapi harus ada tahan napas. Ini Kapha, tahan napas. Jadi misalnya tarik 5, tahan 5, buang 5, kira-kira begitu. Jadi ada tahan napasnya. Kalau yang di atas ini tidak pakai tahan napas. Ini menurut dari sumber awalnya ya, sumber awalnya. Kemudian untuk posisi Kapha itu cari bentuk-bentuk yang challenging dan dynamic posture. Jadi bentuk-bentuk yoga yang menantang lah gitu, dan dynamic. Kenapa? Karena susah. Orang gemuk disuruh bentuk lilin misalnya, susahnya luar biasa. Tapi ya di situ memang cara dia latihan. Kalau Pitta atau Vata, bentuk lilin ya gampang, ya kan? Bentuk udang ya gampang, bentuk kedua ya gampang. Karena badannya ototnya sedikit, lemaknya sedikit. Jadi tekuk-tekuk kayak apa juga gampang gitu. Postur-postur kayak apa juga cenderungannya gampang dibentuk. Dengan kalau apa nggak bisa. Dia lemaknya banyak, perutnya maju, biasanya begitu. Jenis-jenis olah napasnya Bastrika. Bastrika itu hiperventilasi. Agak mirip Kapalabhati dengan Bastrikanya agak mirip, hanya beda penekanan aja. Kalau Bastrika itu dia tarik, perutnya disentak. Kira-kira begitu, jadi perutnya disentak. Kalau Kapalabhati cepat. Dia hiperventilasi. Brahmari tadi sudah humming. Anulom Vilom berarti dia bergantian hidung kanan hidung kiri. Surya Bedana berarti bernapas pakai hidung kanan. Ini pengaruh pada olah napas. Jadi kalau kita ada lemah pada Vata misalnya, perkuatnya bagaimana? Ya prolong inhalation. Gitu. Kalau kita lemah pada Pitta, jadi prolong expiration. Makanya kadang-kadang kalau kita perhatikan dalam satu sesi latihan di yoga-yoga tradisional gitu, dia ada semua dia masukin. Nah makanya dia berusaha untuk balancing semuanya. Tapi kadang-kadang karena ketidakmengertian dari instrukturnya gitu, ya udah sebagian aja. Kadang-kadang ini enggak, itu enggak gitu. Jadi umumnya itu dilatih semua umumnya, tergantung waktunya ya.
Jadi kayak Mbak Karin, kemudian Mbak Sari gitu yang melatih yoga itu pengetahuan ini luar biasa. Karena kalau kita lihat postur-postur orang ini, oke, posturnya dia masuk dalam kategori pita. Coba ukur cakranya. Oh, cakranya kan cakra pita misalnya begitu. Ya udah, kita kasih aja dia Surya Bedana atau Brahmari atau Sitkari gitu, dan cari betul-betul yang relaksasi, dia pasti cocok. Kecenderungannya pasti cocok. Oke, sekarang saya ringkasan ya, kalau udah 1 jam ringkasan. Ini nanti bisa di screenshot, nanti saya share juga biar untuk mempermudah. Tinggal translate aja, kalau memang agak sulit ya. Bahasa Inggrisnya gitu boleh tanya. Tapi mestinya sih bahasa Inggris yang umum lah. Kayak oily, berminyak, itu kan hot ya, berarti agak panas badannya. Slim ya, berarti dia langsing, itu gampang lah diterjemahkan. Nah, sekarang kita akan lihat, ini agak penting karena ada kondisi hiper dan hipo, maksud terlalu vita, terlalu patah gitu pada dosas ini. Misalnya pada vata, jika terlalu hipo maka akan terjadi kondisi-kondisi seperti ini. Yang sebelah kanan ini sebelah kiri bahasa India, sebelah kanan bahasa Inggrisnya. Gitu. Jadi bisa terjadi seperti ini, ya kan? Lalu jika terlalu hyper pada vata bisa terjadi sebelah kanan ini, gitu, merasa lemah, sakit, kemudian apa di sini, sakit pada tulang-tulang, tingling sensation, getar gitu, terus haus, tremor, dry rasanya, kering, pulsation ini kayaknya agak mirip-mirip dengan kesemutan misalnya begitu. Ya, maka ini kondisi hiper yang terjadi. Ini angka 5153 itu rujukan jurnalnya. Jadi saya ambil dari jurnal di bawah sini. Ini 5559 itu jurnal yang dipakai untuk mendefinisikan kondisi hiper, fungsi-fungsi hyper pada vata, fungsi-fungsi hipo pada vata. Ini udah saya ringkas enak sekali buat orang yoga nih, waktu saya kasih ke salah satu teman yoga saya ngajar di luar itu, dia sampai thank you mas. Gue susah banget nyari gini-gini nih gitu, karena dia udah saya screenshot saya potong-potong yang memang penting-pentingnya aja begitu. Nah ini kalau kondisi pada pita ya, hiper dan hipo pada pita. Jadi artinya jika terjadi seperti itu ya tinggal diperbaiki aja, bisa jadi gampang. Saya lihat di sini lalu mengkomparasi apa yang saya alami dari mulai Desember Januari kemarin, banyak bener. Kalau saya ikuti aja dan tinggal balik aja. Ini kappa. Contoh ya, loss of sleep. Betul itu kan pergeseran saya. Kan body saya awalnya kappa. Karena dengan berat 86-87 ya, nyaris 90 kan, masuk ke kappa. Jangan-jangan elemen saya memang bukan kappa gitu, tapi karena gaya hidup makan enak terus gitu kan, akhirnya saya naik lah. Lalu genetik pitanya misalnya katakanlah begitu, jadi turun akibat dari perubahan secara besar-besaran pada diri saya selama menjalani hidup. Makanya ketika saya balikin lagi, tapi tidak dibarengi dengan perubahan karakteristik, ya saya akan gagal. Maka saya perbaiki perubahannya itu, saya sesuaikan dan bisa gitu. Maka ini yang mau saya ajarkan ke teman-teman. Nah, ini halaman terakhir. Ini saya sudah buatkan personal health evaluation. Jadi nanti kita tinggal lihat saja di sini, lalu tinggal centang-centang aja, kasih centang, lalu tinggal dihitung saja. Ada berapa banyak centang pada setiap dosha. Dosha itu vata, pitta, atau kapha gitu ya. Nanti jumlah terbanyak menunjukkan kecenderungan jenis body kita. Bisa saja ada 2, bisa saja cuma 1, tidak masalah. Ini bukan masalah benar salah, baik buruk, bukan. Kita hanya melihat dulu betul apa tidak, nanti kita tracking, kita lakukan semacam diskusi untuk melihat benar apa enggak kecenderungannya seperti itu. Nah ini sudah buatkan. Jadi contohnya gimana? Misalnya kulit saya ini kering, centang gitu. Kemudian saya ini mudah untuk belajar dan melupakan, centang. Sleep pada kualitas tidur ya, mudah untuk bangun misalnya, tidurnya enteng bentar-bentar aja, centang. Kemudian hungernya, rasa laparnya
jarang, centang, gitu. Nanti itu kan centangnya total ada berapa? Misalnya ini anggaplah dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dari 11 ini kecentang 7 misalnya. Ya udah berarti totalnya 7 untuk fata. Demikian juga untuk pita. Kita lihat, karena kan tadi saya bilang dalam tubuh ini kan fata pitanya pasti ada, fata pita kapanya pasti ada, tapi mana yang dominan kita nggak tahu. Nah, dari Universitas Maharishi ini universitasnya resmi ya, panduan resmi, ini kita dibantu untuk melihat kecenderungan kita berada pada yang mana. Ini semua masing-masing dari data itu berdasarkan jurnal semua. Nah, mereka udah disederhanakan sehingga kita jadi gampang gitu. Nah, dari sini kemudian kita tinggal lihat nilainya berapa. Nanti mana dari total yang kita centang ini mana paling besar gitu. Jelas sampai sini ya. Oke. Nah, jika jelas sampai sini, nanti kita akan discuss berdasarkan yang ini dulu. Jadi berapa nanti nilainya, nanti boleh di screenshot atau nanti saya akan share PPT-nya ya. Share PPT-nya untuk dibaca, lalu dilihat cenderungannya apa. Nanti kalau udah ketemu, baru kita scroll ke atas dikit-dikit, kita analisa sesuai apa enggak. Jangan-jangan kayak saya kasusnya, kita ini peralihan dari sebuah unsur yang memang by design dari sononya begitu berubah oleh karena karakteristik kita dalam menjalani hidupnya, pola makan, pola pikir, pekerjaan, aktivitas, tidur dan sebagainya tanpa kita sadari gitu. Kemudian setelah berubah, kalau kita berada pada body yang baru, padahal unsur pembentuknya sudah lain, kita masih berpikir lama atau kebalikannya gitu. Kita di posisi yang sekarang tanpa sadar, mungkin karena sakit misalnya, atau karena work from office atau work from home, terjadi switch pada body kita. Saya naik 10 kilo atau turun 10 kilo misalnya begitu, tanpa dibarengi dengan perubahan pada pemahaman unsur dan elemen di posisi itu. Nah, ini kita sudah dipandu dengan sangat mudah. Tuh, kira-kira begitu. Oke, saya baca ya. 1. Mas Muksin, Prapanca dekat rumah mertua. Itu Prapanca nama jalan. Mas Muksin yang orang-orang Mas Fe di WAG terdahulu posisi cakra nggak ngerti sih orang-orangnya Mas Fe. Pokoknya iya-iyain aja lah. Saya juga nggak paham soalnya. Oke. Bisa nggak jika pasangannya Kapha, istrinya Pitta? Iya kan, ya bisa aja Mas, nggak masalah sih. Jadi kalau kita dapat pasangan kan mana bisa kita pilih kan gitu. Tapi masalah dia dulunya kayak apa, itu bisa dianalisa gitu. Namanya pasangan kita nggak tahu ya. Misalnya kayak sekarang nih, anggaplah si A ketemu dengan si B, si A-nya dengan badan besar, ketemu dengan si B badannya langsing sekali. Pertanyaan dibalik gitu, bener nggak si A tuh badannya besar dari sononya gitu? Jangan-jangan si A itu badannya besar itu bukan kayak gitu aslinya, tapi karena memang dia perubahan gaya hidup selama belasan tahun, karena dia posisinya enak, nyaman, sehingga semua fasilitas makannya tersedia gitu kan, dia bisa makan apa saja di mana saja, maka switch lah bodinya dia. Nah, maka ketika dibalikin lagi, ya dia harus mengubah semuanya gitu. Dia bisa balik lagi nggak body yang aslinya gitu. Tapi kalau masalah kita dapatnya jenis pasangan yang kayak gimana, itu di luar konteks ini, kita hanya melihat dari individu ya. Individu. Oke, jadi tadi dari 5 unsur tadi, elemen tadi, air, angin, tanah, api, dan angkasa. Angkasa diterjemahkan beberapa sebagai ether. Jika tanah dan air bergabung menjadi Kapha. Jika air dan api bergabung menjadi Pitta. Jika angkasa dan angin bergabung menjadi Vata. Gitu. Jadi lihat papapan nanti di depan itu. Mas Arif, translate yang bahasa-bahasa Indianya Mas. Kalau ada yang bahasa Inggris Mas. Jadi kita bahasa Inggris aja. Mas Susanto, hiper Kapha itu berarti terlalu Kapha. Ya, hiper itu artinya kondisi berlebihan kan begitu. Kalau hipo itu kondisi minim. Jadi maksudnya gini, pada posisi badan kita Kapha,
Jika kita terlalu masuk pada di tabel yang sebelah kanan di posisi hiper, berarti kita lagi hiper kappa tuh, kira-kira begitu. Berarti harus di low kan, harus diturunkan. Kadang-kadang begini ada, gue ini sekarang lagi maniak craving nih misalnya gitu, lagi maniak pengen makan nih, ya berarti saat itu dia lagi hiper tuh. Ya masalah itu jadi ada masalah apa enggak, kita lihat aja dari efek dari maniaknya itu, hipernya itu bersesuaian apa enggak gitu. Ya, kalau hipo itu berarti minim ya, kondisi yang saat itu terjadi berarti kita lagi kekurangan unsur pembentuk kappa, maksudnya begitu. Hipo itu kan minim ya, hiper itu kan berlebihan. Pak Sunu, sudah dihitung tuh total oret-oretnya tuh, vatanya 10, pitanya 2. Jadi kalau kasusnya Pak Sunu berarti vata dan pita tuh. Vatanya 10, pitanya 2. Kapanya nggak ada sama sekali. Berarti ya kecenderungannya ya begitulah badannya. Kapanya ada 1, berarti vata 10, pita 2, kapa 1. Jadi badannya badan vata ya, tinggal dilihat aja. Sama nggak posturnya, ya kan? Kalau sama, oke, berarti saya memang by design begitu. Lalu kita komparasi tarik mundur ke belakang 1 tahun, tarik mundur ke belakang 5 tahun, tarik mundur ke belakang 10 tahun. Bodi saya berubah drastis nggak? Kalau enggak, ya memang saya begitu dari sononya. Sampai sekarang berarti bagus, masih bisa dipertahankan. Walaupun misalnya stok madunya 1 kulkas misalnya gitu. Stok vitaminnya sekulkas gitu kan. Tapi bisa bertahan, artinya memang ya saya bisa di posisi itu gitu. Tapi kadang-kadang ada yang ketika skornya, katakanlah contoh misalnya Mas Heru nih begitu centang tadi, wah gua ada jadi kapa nih, bodinya adanya di pita misalnya begitu, sedangkan bodinya bodi kapa. Ya berarti ini balik lagi ke diri kita, mau adjustment apa enggak gitu, mau adjustment apa enggak. Kalau kita nggak mau adjustment, lalu merasa cukup dengan yang sekarang, dengan syarat tidak ada masalah, ya wis, kita nikmati aja, walaupun bukan itu tungkunya, tapi kita bisa jaga nih kondisinya. Cuman harus hati-hati, karena kalau biasanya kalau udah masuk di kappa ini, kalau nggak berubah secara drastis pemahamannya, susah untuk turun tuh, naik terus berat badannya tuh. Coba aja perhatikan. Kalau nggak benar-benar dia dari mentalnya sendirian dia berubah ya, atau misalnya dari pasangannya yang membantu dia. Jadi misalnya lakinya gemuk, gitu ya, badan gede, sakit-sakitan atau apalah problem. Pasangannya bantuin dia untuk ngubahin pola ini, pola itu segala macam, baru bisa tuh. Kalau dia suruh sendirian nggak bisa, karena dia nggak bisa berpikir, karakter kapan nggak bisa mikir dia sendiri. Pasti harus dibantu sama orang. Gitu. Mas Moksin, sebelum Ramadan BB rata-rata 72-74. Sekarang BB 65-68. Artinya kriteria latihan yang cocok telah berubah. Ya kalau masih di dalam postur yang sama, nggak begitu signifikan ya belum. Tapi kayak misalnya dari Mas Moksin kemudian bodinya berubah menjadi 90 kilo gitu, misalnya. Ada nggak? Ada. Saya 3 hari lalu ditelepon. Ada salah satu senior, lama ngobrol, terus Mas ada nggak strategi untuk turunin kolesterol, lemak dan sebagainya? Kenapa Mas? Saya selama work from home PFH itu naik 15 kilo ya. Gila, dia naik 15 kilo. Gitu. Jadi ya artinya dari berat dia yang dulu sekarang udah 100 kilo lebih. Jadi hati-hati Mas, bahaya. Mas Dadan, Mas bisa nggak kita kappa fakta menunjukkan status sosial? Nggak bisa. Kalau masalah itu dinilai oleh orang-orang di sekitar kita, ya boleh-boleh aja, bisa-bisa saja misalnya begitu, tapi belum tentu. Misalnya begini, yang disebut pejabat cenderungnya gemuk, perutnya maju, stylenya kan begitu, stylenya. Jadi style pejabatnya kayak gitu. Jadi kalau ada style pejabat tuh macam misalnya Sandiaga Uno gitu kan, yang langsing tuh aneh melihatnya gitu, nggak cocok lah. Gitu. Kenapa? Karena mestinya perutnya maju gitu kan, badannya gede, gemuk, style begitulah mestinya. Tapi ini sekali lagi hanya pada umumnya saja, gitu. Ada umumnya saja. Mas Wahyu, kappa emang paling bijaksana ya? Menurut kecenderungannya begitu. Orang-orang yang gemuk itu biasanya jarang marah-marah. Jarang gitu tuh orang-orang badannya di atas 100 kilo itu pemarah. Gitu.
Pertama mereka malas juga melakukan itu, karena itu perlu energi besar. Maka biasanya marah-marah itu. Ini bukan pembelaan diri loh ya, ini bukan pembelaan diri dari orang-orang yang gemuk nih. Karena yang nanyanya orang gemuk juga nih. Makanya saya bilang tracking mundur, tracking 1 tahun ke belakang, tracking 5 tahun ke belakang, tracking 10 tahun ke belakang, tracking 15 tahun ke belakang. Begitu. Kita memang begitu nggak posturnya dari dulunya ya. Jadi kalau iya, ya memang kayak gitu, kayak Pak Sunu tadi kan, oh saya di Vata dan Pita, ya trackingnya dia 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun mundur ke belakang kayak gitu nggak? Kalau iya, ya apapun yang dilakukan dengan kondisi sekarang dengan body masih sama, bagus. Nah kayak Mas Wahyu nih, nah kan apa dilihat dengan body apa sekarang tracking 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke belakang, kayak gitu nggak dulu saya bodinya? Sebelum kawin saya gemuk nggak? Kira-kira begitu. Kalau memang begitu dari dulu saya berbadan besar, mas saya tulangnya ngomong tulang besar nih, ya udah memang kayak gitu kondisinya, mau gimana lagi kan? Jadi dicoba dilangsing-langsingin mana bisa? Coba aja buktikan. Saya ketemu teman yang memang karakternya begitu, dilangsing-langsing nggak bisa. Makanya mereka yang berusaha untuk mengubah dari yang badannya gemuk menjadi langsing itu memang kecenderungan aslinya, ya aslinya nggak gemuk dia. Itu yang dia bikin bisa untuk switch, gitu. Itu proses pertama switch-nya itu. Entah dia untuk diri sendiri atau dibantu sama pasangannya atau sama lingkungannya begitu. Jadi bisa. Karena dari situnya begitu. Dari sananya memang sudah bukan bodi yang gemuk. Itu. Tapi ada yang berubah karena keadaan. Tapi sekali lagi ini jangan dijadikan pembelaan diri loh ya. Jangan dijadikan pembelaan diri. Kita jujur aja, kita analisa ini kan. Kita jujur aja, oh iya betul ya kalau saya tarik mundur 5-10 tahun ke belakang ini body sih nggak begitu nih. Body itu body 70 kiloan gitu misalnya gitu, bukan body 90 kiloan. Tapi something problem. Nah, kecuali memang dari sononya kita kan bisa ngelihat foto-foto kita waktu kecil atau cerita-cerita dari kakak kita atau orang tua kita kalau masih ada atau saudara kita yang sudah sepuh. Kamu dari kecil udah gemuk misalnya gitu. Ya memang begitu dari kecilnya berarti. Gitu. Jadi yang sampai kapanpun ya dia kecenderungannya akan begitu, hanya tinggal di manage aja dari cara-cara makannya, aktivitas dan sebagainya. Tadi udah saya summary itu kayak Vata berarti kalau untuk postur-postur yoga sifatnya stability. Kalau untuk yang Pitta yoga yang sifatnya relaksasi. Kalau Kapha yoga yang gerakan-gerakan atau bentuk-bentuk yang sifatnya challenging dan dynamic seperti itu. Dan itu ya menurut jurnalnya dia kecenderungannya nanti akan mudah untuk mau dilakukan. Tuh. Tapi memang ya agak susah kalau misalnya kita masuk sebuah perguruan di mana jurusnya itu harus sama untuk semua peserta kan. Nah, tapi kadang-kadang kalau kita mau jujur, misalnya kayak Pak Suno pernah ikut MP, Mas Muksin pernah atau siapa, kita nih nanti akan ada bentuk-bentuk gerakan atau postur yang kita paling suka. Di antara semua jenis, misalnya di MP itu ada 14 bentuk pengolahan dasar 1, misalnya begitu ya. Mungkin ada 16 bentuk pengolahan dasar 2 atau segala macam. Ada banyak lah kita koleksi, katakanlah kita tingkatan udah tingkat 7, 8, 9, 10 misalnya begitu. Kita tahu ratusan jenis bentuk dan postur. Tapi dari ratusan jenis bentuk dan postur itu kita ada postur yang kita paling suka untuk lakukan dibanding yang lain. Pasti ada begitu. Coba perhatikan. Ya kan? Ya entah katakanlah senangnya latihan pengendapan kayak misalnya begitu, kita tinggal lihat aja, cocokin aja. Ada yang senangnya itu kalau latihan atlet semangat ya, ada lagi yang senang kalau pas olah napas gitu semangat, dan dari olah napas yang sekian banyak itu dia suka hanya postur-postur tertentu, bentuk-bentuk tertentu yang kalau dilakukan itu dia bisa sampai gemerocos, dia bisa sampai semangatnya luar biasa. Ada yang begitu. Itu nanti kita bisa baca tuh karakteristiknya seperti itu. Nah inilah yang kemudian kadang-kadang guru-guru tradisional itu bisa membaca berdasarkan nalurinya dia untuk memberikan materi-materi yang spesifik pada murid-murid spesifik. Maka dia akan perintahkan, kamu lebih baik bentuk 5 aja. Kamu latih terus bentuk 5 50 kali misalnya gitu. Dan murid pasti mau. Kenapa? Karena bentuk itu dia suka. Jadi gurunya dengan nalurinya analisa, langsung dia tembak. Lu bentuk 5 aja, 50 kali, mau dia. Jadi kalau dipaksa dia harus bentuk kedua misalnya, nggak mau dia. Kenapa? Sakit mas.
Saya ngelakuin bentuk kedua ini 3 hari nggak hilang-hilang jarumnya misalnya gitu. Memang nggak cocok dia, nggak cocok. Nah itu kira-kira begitu. Jadi nanti di pertemuan berikutnya kita kan lihat korelasinya dengan cakra. Kalau ini belum, kita lihat korelasinya dengan cakra. Jadi yang pertama mengenai teori napas ritmenya dulu yang berhubungan sama cakra berdasarkan teori musik, nada C, D, F, G, A, B, dan seterusnya. Nah kemudian yang di pertemuan kedua ini kita belajar konsep human body berdasarkan sifat dari 5 karakteristik elemen tadi. Kita berada di mana? Nanti di pertemuan ketiga, sebelum kita latihan, kita berhubungan dengan cakra tadi. Nah, cakra nanti kita sesuaikan. Nanti cakra itu dia unsur-unsur pembentuk elemennya situ ada. Jadi cakra-cakra yang berhubungan dengan kapha, cakra-cakra yang berhubungan dengan vita, cakra-cakra yang berhubungan dengan kapha, vata. Itu jangan sampai let's say bodinya kapha tapi cakra pembentuk. Jadi gini, kalau ukurnya itu bukan dalam kondisi habis kerja, tapi ukur pagi hari. Makanya di prinsip HRV itu ada namanya morning readiness. Itu morning readiness. Mas Arif, setelah itu muridnya nurunin ke muridnya lagi bentuk yang sama. Ya memang begitu kecenderungannya. Ya, memang dulu saya dapatnya begini dari guru saya. Iya, ya memang itulah yang terjadi di tradisional. Makanya akhirnya menjadi diversifikasi. Saking dia menguasainya, mengeluarkan bentuk-bentuk yang sama ini, maka dia menjadi perguruan baru begitu. Karena saking menguasainya, ya bayangkan aja, dia bentuk yang dia suka, dia latih sehari bisa 50 kali, bisa 100 kali begitu. Nggak ada masalah karena dia suka. Gitu kan. Nah, problemnya ketika dia nurunin ke muridnya, ternyata muridnya bodinya beda. Gitu, pelatihnya badannya gede, gemuk, muridnya langsing. Tuh. Mana mau dia muridnya melakukan bentuk gurunya, malas dia. Nah, maka diajarkanlah bentuk baku, atau istilahnya pakemnya aja, ya 14 bentuk nih pakemnya. Tapi gurunya nggak ngerti, ngasih murid yang langsing itu bentuk yang mana, begitu. Dia nggak ngerti. Pokoknya dia taunya, gue dulu diajarin guru gue begini berhasil. Ya saya ajarin lagi kamu. Dia nggak ngerti konsep elemen, unsur seperti ini, nggak paham. Maka masih gagal muridnya tuh. Itu yang sering kita lihat di lapangan seperti itu. Kita dapat dari guru kita, karena pada saat itu guru kita nalurinya lagi bagus. Sehingga kita bisa dapat materi yang bersesuaian dengan body kita. Itu dengan body kita, dengan pikiran kita, perasaan kita. Maka dilatih ya jos muridnya. Tapi pengetahuannya tidak lengkap, naluri muridnya tidak bagus. Jadi begitu diturunkan ke muridnya lagi, dia kasih semua, gitu. Atau dia kasih yang kebetulan dari gurunya itu, sementara body muridnya bukan bodinya dia. Jadi nggak akan pernah, nggak akan dapat tuh. Gitu. Mas Muksin, apa tadi itu? Ketutup nih. Nggak suka jalan jongkok, kram mulu. Ya, kalau memang karakternya adanya di kapha, ya bentuk-bentuk yang challenging, dinamis. Kalau karakternya adanya di pita, berarti bentuk-bentuk relaksasi. Kalau karakternya adanya di vata, bentuk-bentuk stabilisasi, begitu. Mas Susanto, pantas ada yang suka headset. Iya, jadi kita sekarang bisa baca dari situ kan. Gitu, jadi ada orang-orang yang itu aja ada headstand aja, itu yang paling dia suka gitu, mau sehari dia setengah jam kayak 10 menit kayak. Mas Heru, apakah ada batasan yang jelas untuk kita bisa melihat apakah dikonsultasi dengan list? Nggak ada, kalau dari sana dia nggak pakai patokan berat badan sih, dari list sama bentuk visual ya, dari bentuk visual. Karena zaman dulu nggak ada timbangan badan kan. Paling kalau mengukur timbangan badan itu dari apa? Dari kebo misalnya begitu kan. Oh kamu beratnya sama ke kebo yang di sebelah, tapi kalau kebonya makin banyak makin dewasa makin berat juga kan. Kan nggak ada timbangan badan, jadi visual. Jadi dia gambar, biasanya dia gambar. Jadi memang saya lihat di jurnal itu gambar tangan yang tradisionalnya itu. Jadi gambar yang agak-agak gemuk, ini gambar yang proporsional, ini gambar yang terlalu kurus begitu. Jadi listnya tuh lebih ke arah situ, dan visualnya visual body ya, bukan berat badan. Jadi bisa saja kapha tapi posisinya di let's say 85 misalnya begitu. Gini, gampangnya perempuan 70 dengan laki-laki 70 gemuk mana? Gemuk perempuan 70 tuh pasti kelihatannya tuh. Iya kan? Ya kan? Laki-laki 80 dengan perempuan 80 kalau dijajar gemuk mana?
pasti kecenderungannya gemuk perempuan 80, apalagi depan kamera kan. Gitu. Jadi dari visual itu nanti kelihatan. Umumnya begitu kita kacaan itu kita bisa bandingkan umumnya. Jadi nggak ada patokan berat badan, tinggi badan gitu, nggak ada patokan. Pokoknya selama itu proporsional, semua karakteristik personalitiesnya terpenuhi, ya itulah karakternya dia gitu, entah di Vata, Pitta atau Kapha. Sebenarnya ngapalnya juga gampang. Saya aja begitu udah belajar beberapa kali udah hafal tuh, sampai bisa saya sebutin karakteristiknya satu-satu gini. Ya kecenderungan utamanya saja, kita nggak perlu sampai detail sekali, tinggal lihat di list aja, contoh, oke gue lagi di sini. Cocokkan dengan postur kita saat ini, dengan mentalitas kita saat ini, personality kita saat ini cocok nggak? Lalu tarik mundur 1 tahun ke belakang, 5 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang, cocok nggak? Lalu kemudian ukur cakranya nanti pertemuan minggu depan, setelah cakranya sudah diukur, cocok nggak dengan tungkunya, dengan dari sononya? Kalau cocok dari sononya, ya wes, berarti memang ya saya di posisi itu sampai bertahun-tahun begitu, sampai detik ini istilahnya di posisi anggaplah umur 50 tahun saya memang kayak gitu, kayak Mas Adi nih. Kayak gitu kan waktu SD bodinya kan gitu, atau SMP atau SMA atau kuliah kan. Ya kan kita kan masih punya koleksi foto-foto pada masa itu kan. Jika iya, ya memang kita begitu posturnya. Gitu. Jelas ya. Jadi ini enak sekali lah. Nanti PPT-nya saya share ke grup, tinggal dipelajari saja. Kita tanyakan mana yang nggak dimengerti, begitu ya. Jadi ini cara kita memandang yang agak-agak berbeda. Dan menurut saya ini lebih penting daripada kita memahami hal-hal yang terlalu esoteris gitu. Terlalu esoteris ya kayak tadi lah, kita belajar cakra itu tujuannya untuk bisa jalan di atas air gitu, sampai membangkitkan 7 cakra. Ada yang begitu, ada aja yang mikirnya begitu. Padahal untuk balancing, untuk diagnosing gitu, untuk diagnosa, untuk menyeimbangkan kalau kondisi kita saat ini lagi kurang bagus misalnya. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau saya dengan body Pitta atau Vata, ya udah kita sesuaikan aja pola makannya. Udah ada semua di slide, udah ada semua. Apa yang harus kita makan, terlalu manis kah atau terlalu pahit kah, atau kita harus makan sayur kah atau harus buah kah, itu udah dibangun tuh berdasarkan bukti-bukti empiris di jurnal. Itu enak sekali tuh. Pada kita mikir-mikir lagi kan. Kalau mikir-mikir lagi kadang-kadang gini, ada orang yang misalnya ada banyak jenis diet di dunia ini, ya kan? Ada diet Mediterania, ada ketogenik, ada food combining, ada general motor, ada apa macam-macam lah. Ada paleo gitu kan, macam-macam jenis. Mana yang cocok sih buat badan kita? Ada yang bisa kita jawab kan? Kita ikut di 5 grup diet, semuanya bagus-bagus. Semuanya menunjukkan progres yang bagus-bagus kan gitu. Wah, gue sembuh dari cancer, wah gue turun berat badan 20 kilo, wah gue nih sakit artritisnya sembuh, wah ini sleep disordernya sembuh, macam-macam gitu. Pasti dari 5 grup yang kita ikuti, dari 5 jenis diet itu hasilnya bagus-bagus. Pertanyaannya, terus gue ikut yang mana? Nah, selama ini di setiap isi grup-grup diet itu nggak ada penjelasan karakteristik human body, nggak ada nyaris. Mereka hanya menjelaskan berdasarkan pengalaman dari foundernya. Ya kan, jadi kalau kita masuk pada ketogenik atau ketofastosis, kita belajar dari pengalaman foundernya. Maka yang tumbang yang ada, yang sembuh yang ada, yang mati ya ada, yang hidup panjang ya ada. Yang gagal ginjal pulih ya ada, yang gagal ginjal setelah coba meninggal ya ada. Macam-macam karakteristiknya. Kenapa? Karena kita belajar dari karakteristik foundernya. Bukan belajar dari pengetahuannya. Ini kan belajar dari pengalaman berarti kan. Maka tentunya namanya pengalaman itu kan seperti alat ukur. Kita cocok-cocokkan dulu dengan badan kita. Nggak bisa langsung plak begitu saja diterapkan gitu. Cocokkan dulu, kalau cocok adopsi. Kalau nggak cocok ya jangan. Food combining beda polanya dengan ketogenik. Beda polanya dengan paleo. Beda polanya dengan general motor. Beda semua. Gitu. Jadi yang mana yang paling cocok? Nah, kita analisa nanti dari human body, cocokkan sedikitlah dengan konsep ini, sesuaikan, gitu. Mas Muksin nggak doyan pisang, tapi doyan pisang goreng. Ini saya bingung nih, nggak doyan pisang tapi doyan pisang goreng. Jadi yang dimakan apanya? Pisangnya maksudnya kebungkus gitu ya. Jadi nggak doyan es krim gitu kan? Tapi kalau es krim goreng doyan, gitu kan? Es krimnya nggak kelihatan dari luar. Sama pisang goreng kan pisangnya nggak kelihatan dari luar kan. Kalau
Kalau kelihatan jadi nggak doyan. Oke, gitu ya. Jadi rekaman ini di-share ulang sama Mas Musin. Kemudian PPT-nya saya share di grup. Ini penting sekali. Jadi nanti minggu depan kita gampang sekali belajarnya. Aplikasi udah pada punya, alatnya udah pada punya, udah dikirimkan semua. Jadi tinggal, oke, Mbak Karin, gimana bentuk cakranya? Nah, pas pagi hari. Misalnya Mas Wahyu, bentuk cakranya gimana? Nah, itu cocokkan dengan Vita Pata Kappa. Mas Arif, bentuk cakranya gimana? Kita cocokkan dengan Vita Pata Kappa. Begitu. Mas Susanto, bentuk cakranya gimana? Kita cocokkan. Lalu kita intervensi. Makanya kadang-kadang ada orang berlatih olah nafas, kok nggak sembuh-sembuh gue nih? Ya, jadi kurang effortnya. Kita jadi olah nafas jenis apa yang nanti kita harus latihkan, enak nantinya. Udah ada checklist-checklistnya begitu. Oke, gitu ya. Kita ketemu di depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.